Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kronika, apa kabar Anda di hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita kembali lagi berdiskusi, ngobrol-ngobrol, belajar banyak tentang isu-isu atau juga hal-hal yang memang terjadi di sekitar kita. Hal-hal yang bisa dianggap viral mungkin, tapi memang perlu kita ketahui lebih dalam sebenarnya bagaimana penyelesaian atau solusi, atau sebenarnya bagaimana isu yang terjadi di sekitar kita ini kita bisa tahu lebih dalam. Dan untuk hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita atau orang yang memang cukup kompeten untuk membahas kita di hari ini, yaitu ada Bang Michael Octaviano. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata Baik. anak TPQ. Kata anak TPQ, iya. Dan Bang Michael adalah Kepala UPTD RSAN atau Rumoh Sejahtera Anak Nanggro. Dan kenapa kami Kronika mengajak Bang Michael untuk hadir ke sini untuk ngobrol-ngobrol dengan kita tentunya karena tingginya angka perceraian ternyata berpengaruh terhadap banyaknya anak yang ditelantarkan. Betul ya Bang ya? Betul, sangat betul. Nah, hal atau fenomena ini ternyata bukan anaknya terlantar, tapi juga memang ternyata banyak sekali hal-hal atau masalah-masalah lain yang memang perlu diketahui khususnya oleh Anda. Kita mulai saja untuk diskusi kita atau obrolan kita di hari ini, Bang Michael. Ya. Menurut rilis dari Antara Aceh kemarin yang kita baca dan kita diskusikan di tim redaksi, akhirnya menemukan bahwa ini isu yang perlu diangkat. Angka perceraian tinggi dan ternyata juga ada hal lain ya, bahwa ada anak yang ditelantarkan. Ya. Nah, sebelum itu mungkin Abang bisa jelaskan sedikit Bang, RSAN itu apa Bang? Rumoh Sejahtera Anak Nanggro itu apa Bang? Baik. RSAN Rumoh Sejahtera Nanggro merupakan sebuah unit pelaksana teknis daerah Dinas Sosial Aceh yang mana bentuknya itu panti sebenarnya. Oke. Panti tugasnya adalah memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada pertama adalah bayi yang telantar. Oke. Jadi bayi-bayi yang ditemukan, yang dibuang itu di RSAN dirujuk sampai akhirnya nanti ada yang mengadopsi gitu calon orang tua. Yang kedua adalah anak telantar. Anak telantar, anak yang memang secara apapun itu ditelantarkan dan dia tidak mendapat haknya, perceraian tadi atau memang tidak ada orang tuanya kan gitu. Yang ketiga anak yang memang diperlakukan salah, ada namanya eksploitasi ekonomi seperti dipaksa untuk jadi pengemis itu. Kemarin kami baru terima juga anak yang dijual sama badut sama orang tuanya. Iya. Jadi itu yang kita selamatkan. Terus juga anak-anak yang korban kekerasan rumah tangga, yang dipukul, yang ini anaknya harus kita selamatkan. Kita fokusnya ke anak. Terus yang terakhir adalah anak korban kekerasan seksual yang mengalami pelecehan, yang mengalami perkosaan. Nih, mohon maaf nih, yang kemarin ada kasus yang ada di Nagan Raya yang dibuat oleh pimpinan pesantren, anaknya kita selamatkan. Itu. Jadi memang hal-hal ini harus segera karena nggak mungkin dia ada di situ. Oke, pelakunya sudah ditangkap, tapi kan kondisinya di lingkungan itu kan harus bisa membuat dia pulih. Dengan begitu saya pakai sistemnya hijrah Rasulullah, di tempat baru, teman baru, sekolah baru, lingkungan baru, insya Allah dia akan bisa kembali seperti semula dan meraih masa depannya. Dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, contoh anak-anak mungkin ada yang target-target korban untuk narkoba dan sebagainya. Bukan dia pengguna narkoba ya, tapi dia yang ancaman-ancaman. Tapi itu untuk yang terakhir tuh jarang gitu. Oke. Untuk saat ini kita bahas sedikit lah program RSAN. Untuk saat ini berapa jumlah anak yang ada di RSAN Bang? Saat ini per hari ini itu ada 54 anak. Tunggu, bahasa per hari ini berarti setiap hari bisa bertambah? Bertambah. Oh, bertambah terus. Karena kalau kita lihat 2 bulan sebelumnya itu 59. Oke. 50. Sementara kuotanya itu 50.
kuota yang dibiayai oleh pemerintah Aceh. Iya, 50. Oke. Berarti kan makannya cuma 50 orang, biaya pendidikannya cuma 50, biaya sakitnya kalau dia sakit yang 50, terus kalau ada kita kasih jajan juga 50, terus kalau nanti dia beli baju lebaran cuma 50, terus nanti kalau dia mau pulang saat lebaran kan dia pulang kampung juga dia 50. Tapi saya sudah menyampaikan ke staf teman, berapapun yang harus kita selamatkan harus kita tampung. Oke. Dari mana biayanya? Allahu alam. Kita pokoknya apa yang ada kita berdayakan, kita maksimalkan. Yang penting anak-anak Aceh ini harus diselamatkan. Kemarin kami baru terima korban ODGJ yang diperkosa. Oke. Bayinya melahirkan ada kami juga. Oke. Jadi kalau bayi berarti terbuka peluang untuk diadopsi begitu ya, Bang? Terbuka peluang karena memang proses adopsinya itu kan ke Dinsos, nanti dilakukan proses-proses asesmen lah gitu ya. Kalau itu panjang itunya. Baik. Nah, kita kembali ke tema kita ini, Ya. Bang. Angka perceraian ternyata berdampak pada anak, bahwa banyak sekali Ya. anak yang terlantar. Kalau kita berbicara ketika orang tuanya berpisah, Ya. kenapa bisa dikatakan anak terlantar, Bang? Padahal kan orang tuanya masih ada. Betul. Walaupun berpisah sebenarnya, tapi Ya. kan ada orang tua yang memang harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya. Ini kenapa menjadi isu yang harus diselamatkan oleh RSAN? Ini seperti apa, Bang? Ya, pertama kita melihat bahwa anak-anak yang korban perceraian orang tuanya ini masih membutuhkan, masih mempunyai harapan untuk bisa memiliki masa depan. Contoh kasus perceraian yang ada di daerah, di Biren, terus di berbagai daerah. Mereka bercerai, terus masing-masing menikah. Yang ibunya menikah, yang ayah menikah, tapi anak dititip sama nenek. Neneknya sakit stroke, kan gitu. Iya. Terus apa lagi pada saat ibunya pergi meninggalkan suaminya dan bercerai ke Malaysia, dan anaknya ada di rumah itu, yang itu perempuan dan bapaknya laki-laki. Itu juga kita harus waspadai juga. Karena banyak sekarang kasus-kasus juga orang-orang terdekat. Itu juga kita selamatkan. Jadi fenomena sekarang, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang memang secara ekonomi dia nggak dapat, terus dia ingin mengubahnya tapi salah cara. Dia tinggalkan keluarganya kerja di Malaysia. Iya. Sementara anaknya ada di sini gitu. Anaknya di sini terlantar. Iya. Ada anaknya juga yang pernah kami terima juga mengalami korban kekerasan seksual juga dari ayahnya juga. Oke. Ini jumlahnya banyak sekali gitu. Dimana memang setiap tahun ya kita lihat secara statistik jumlahnya itu hampir tidak berkurang gitu. Ya misalnya 2024 dari BPS mengatakan 2005 hampir 6.000 orang kan. Sementara yang 2025 semester 1 aja udah hampir 2.900 orang. Semester 1 kan bulan 1 sampai bulan 6. Bulan 6 ini kan nanti itu. Kalau seandainya satu kasus memiliki 2 anak, itu yang paling kecil lah ya. Iya. Berarti kan hampir belasan ribu, hampir 12.000 anak yang ditelantarkan. Apapun itu. Ditelantarkan dalam hal secara fisik, secara ekonomi, secara batin kan gitu. Makanya saya sampaikan kalau mau membuat keputusan berpisah silahkan. Kalau memang itu, tapi tolong masa depan anak, sekolah anak, cita-cita anak jangan sampai disia-siakan. Efeknya luar biasa nanti terhadap perkembangan anak. Bagaimana kita lihat sekarang figur-figur anak yang di jalanan, figur-figur perempuan-perempuan, ini saya bicara fakta. Perempuan-perempuan, anak-anak yang memang sama laki-laki lain yang lebih tua, atau dia terjerumus dalam itu hampir rata-rata anak-anak broken home semuanya. Yang dimana mereka mencari kasih sayang dan cintanya. Karena cinta anak perempuan itu adalah ayahnya gitu. Di situ yang tidak dapat gitu. Iya.
Jadi jangan salahkan anak kalau anak berbuat salah atau berbuat nyimpang. Pasti ada efek atau sebab dari orang tua. Pokoknya. Untuk mekanismenya seperti apa ini Bang? Apakah memang ketika ada yang melapor saja atau tiba-tiba anak langsung datang atau orang tua langsung, Pak titip anak saya, ini seperti apa ini Bang? Jadi kita tetap mendapat informasi dari daerah. Dari kabupaten kota tuh ada namanya TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Beliau sampaikan bersama Dinas Sosial Kabupaten bahwa ada anak yang ditelantarkan dan ini harus segera ditangani. Saya membuat respon kasus, dalam hal ini kita tinjau ke lapangan dan kita diskusi apakah ini ya tadi masuk dalam kategori atau kita mencari dulu keluarga-keluarga terdekatnya. Kalau ada keluarga terdekatnya, ada apa namanya adik ayahnya, itu dulu kita minta untuk mereka lah mengasuh, karena panti ini adalah pilihannya terakhir, jangan pilihan utama, ini salah kan gitu. Cuman di dalam kenyataannya hampir juga keluarga-keluarga itu juga menolak banyak, mungkin dengan berbagai alasan. Pertama, kami juga nggak mampu juga Pak, kondisi ekonomi kami juga seperti ini, anak kami juga banyak, gimana kami menjaga kan, nggak bisa disalahkan juga kan gitu. Atau Pak nenek aja sakit atau kakeknya sakit kan gitu, karena kebutuhan anak ini kan banyak dia, biaya jajannya, dia sekolahnya, dia ini dan sebagainya. Inilah saya pikir punya peran semuanya gitu. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah gitu ya. Maksudnya panti RSAN ini kan satu-satunya rujukan di Provinsi Aceh. Satu-satunya punya pemerintah Aceh. Dengan kuota 50 rasanya kurang sekali gitu. Kalau bisa kuotanya itu 1000 gitu. Baru kita berani untuk melakukan penyelamat secara ini. Tapi setidaknya kan pemerintah Aceh khususnya sudah hadir untuk sudah hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, sudah hadir. Dan kita memang tidak bisa menutup mata bahwa masalah ini ada di Aceh gitu ya, Pak. Iya, sudah hadir. Nah, dan saya pikir kan yang menjadi krusialnya sekarang adalah panti-panti yang ada di kabupaten kota tuh yang punya pemerintah tuh tutup sekarang. Dengan alasan, karena alasan boleh dibocorkan mungkin? Ya, alasan ada aturan namanya SPM, standar pelayanan minimal dari Kementerian Dalam Negeri. Anak telantar di dalam panti itu urusannya provinsi. Anak telantar di luar panti urusannya kabupaten kota. Sementara yang dalam panti provinsi jumlahnya terbatas. Nah, itulah yang menjadi masalah. Kalau dulu ada kabupaten kota, dinas sosial itu punya panti-panti, tapi dengan ada perubahan kebijakan inilah yang saya pikir harus bisa dicermati lagi, karena kita kan istimewa, jadi kita bisa mengajukan lagi nih ke pusat, jangan sampai tutup dan apa gitu. Mungkin buat Anda para anggota DPRA ya, ketika menonton ini mungkin bisa mencari satu solusi bahwa masalah ini memang ada dan mungkin Anda juga harus paham bahwa kondisi ini harus cepat-cepat diselamatkan. Nah, kalau tadi kita bicara masalah anak-anak dengan korban perceraian, bagaimana dengan korban kekerasan yang ya bisa jadi karena pengaruh juga orang tuanya bercerai atau mungkin juga kondisi yang memang cukup keras dan akhirnya terjadilah sebagai korban kekerasan. Ini seperti apa Bang? Rumah anak RSAN sendiri apakah memang langsung menampung atau melakukan seperti cara-cara yang sudah ada dari TKSK misalnya? Iya, kami mendapat informasi dari masyarakat. Kita informasi masyarakat, kita melakukan penjangkauan dan akhirnya kita bawa nih anak ini. Traumanya sangat berat gitu ya. Jadi korban kekerasan ini orang tua juga bercerai akhirnya kan gitu. Jadi secara fisik mereka juga ada bekasnya. Habis itu seorang adik, ini adik kakak malah ya, seorang adik juga tantrum, abangnya tantrum. Maksudnya dia lihat adiknya marah karena biasanya ayahnya marah melampiaskannya ke dia, bukan ke adiknya. Jadi ada dendam dan sebagainya. Proses-proses pemilihannya cukup lama gitu. Sehingga sampai hari ini kami masih menerima
korban-korban kekerasan itu gitu. Dan insya Allah di panti kita juga ada psikolog juga. Nah, kita ada tim psikolog, ada dokter juga gitu yang rutin untuk melihat dan menilai apakah ada perubahan-perubahan dari anak-anak kita gitu. Kalau bicara kekurangan boleh nggak Bang? Kira-kira apa yang menjadi hal terpenting atau kekurangan yang menurut Bang Michael sendiri harus dibenahi? Ini seperti apa Bang? Ya, pertama misalnya bukan anggaran, maksudnya ketika jumlah semakin banyak, berarti mungkin bisa menerima CSR kah dari perusahaan atau dari pihak lain, ini seperti apa biasanya? ya, karena jumlahnya terbatas. Sementara anak yang harus kan diselamatkan itu banyak. Itu saja harusnya anggarannya juga bisa dibesarkan. Terus juga anak-anak kita saat ini, per hari ini ada program-program misalnya yang biasanya ada uang jajan, uang saku, tapi nggak ada sampai hari ini. Karena di domain mata anggarannya hilang. Jadi anak-anak kami kan bingung nih. Sementara semua anak kan jajan. Mereka udah nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalau mereka nggak ada uang kan nanti bisa mencuri. Ya, sementara anak lain kan jajan. Ini nggak ada. Sampai hari ini belum terselesaikan. Sementara ini anak-anak yang memang butuh perhatian khusus gitu. Anak kita di rumah aja tiap hari kita kasih jajan kan. Gitu. Ini anak-anak sepertinya. Ini yang membuat kami sampai hari ini masih belum selesai persoalan ini gitu. Terus yang berikutnya adalah karena anak-anak ini hanya sampai tamat SMA, berarti kan anak-anak ini kan tidak bisa berkompetisi. Karena apapun sekarang semua itu kan harus sarjana. Ikut ini harus sarjana, ikut tes ini sarjana. Jadi kalau memang dimungkinkan anak-anak panti ini diberi sebuah privilege untuk kuliah. Tapi juga jangan seperti sekarang ini beasiswa harus masuk jurusan ini, kampus ini kan. Karena mereka saja mau kuliah aja syukur. Karena mereka dari circle orang di jalanan, pengemis gitu. Jadi kalau dengan mereka kuliah, mereka bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Bisa keluar dari zona ini. Jadi yang teman-teman yang beri beasiswa ini harusnya ke panti lah dulu. Kasih dulu ininya. Karena mereka dari seleksi awalnya kan memang anak-anak yang memang harus diselamatkan. Kan gitu. Apa yang lagi yang berikutnya ya pelatihan-pelatihan buat mereka. Kita ada buat gerakan 100 pengusaha panti. Jadi kita ajak kawan-kawan yang bisa ngajarin bakery, kue, barbershop sehingga nanti ke depannya mereka bisa mandiri gitu. Itu yang masih harus kita tingkatkan bagi anak-anak ini semua. Intinya kita nggak mau hanya sekedar kasih makan, mereka diundang baca doa, habis itu pulang keluar nanti mereka akan kembali lagi ke jalanan. Karena hampir semua di jalan ini, alhamdulillah kita kenal semuanya. Dan itu pernah jadi mantan anak panti RSN juga. Keluar sana kawin dengan orang-orang yang di jalanan itu lagi. Akhirnya berkembang biak kan semuanya. Dan tidak ada terputus sampai hari ini. Speechless juga, saya nggak tahu ngomong apa lagi dengan kondisi seperti ini yang memang sebenarnya memang kondisi nyatanya ya Bang. Nah, bagi masyarakat di luar itu harus seperti apa sih Bang untuk bisa membantu RSAN mungkin? Ya kami di RSAN terbuka ya. Sekarang kalau ada teman-teman mahasiswa, contohnya nih, saya menerima magang, melakukan pengabdian, sehingga anak-anak ini kan mendapatkan sosok-sosok kakak, abang, dilatih keterampilan sangat terima sekali. Terus bagi masyarakat yang ingin memberikan sesuatu buat RSAN, alhamdulillah kami juga terima. Terus kalau ada masyarakat yang memang saat ini misalnya di media sosial dia punya bakery terkenal ini nih, ya ajarinlah anak-anak kita kan untuk bisa buat produk atau apa digital marketing dan sebagainya. Jadi memang supaya anak-anak bisa lebih bisa punya life skill ya Bang. Life skill, alhamdulillah kemarin sama teman-teman dari UMKM BSI juga kita
dilatih juga tuh anak-anak ini juga. Cuman memang ini kan waktu hasilnya kan nggak langsung, ini kan by proses semuanya. Jadi sebenarnya merubah perilaku juga bagi mereka, perilaku yang dulunya di jalanan, yang kasar, yang memang nggak ada aturan kita ubah, sholat subuhnya berjamaah, habis sekolahnya juga bagus. Dan anak-anak kita semua tuh sekolahnya semua di luar, ada 14 sekolah. 14 sekolah. Ada SMK 1, SMK 2, SMK 3, SMA 1. Jadi pagi-pagi itu ngantar semua. Dan kita minta mereka menjadi orang-orang yang jadi terbaik lah di sana. Karena banyak juga anak-anak kami yang SD itu kena bully gitu. Pulang-pulang nangis sama saya. Contohnya apa? Nangis, kenapa nangis? Dibilang anak panti, nggak berguna, nggak ada ayah dan ibu. Itu kan menjatuhkan ini mereka. Tapi saya sampaikan bahwa nggak apa-apa anak panti, ini bapak panti. Jadi sama-sama ini kan, yang nggak boleh adalah nggak berguna. Nggak berguna itu apa? Cakap kotor, suka nganggu kawan, bahasanya juga nggak baik. Tapi saya datang ke sekolah itu, saya minta gurunya, saya di kelas, saya bilang siapa yang bilang nggak ada ayahnya, ini ada ayahnya, kenalan dulu. Alhamdulillah dia semangat dan jadi yang terbaik gitu semuanya. Gak tahu ngomong apa lagi pemirsa. Oke Bang Michael, terakhir mungkin apa yang ingin Bang Michael sampaikan kepada masyarakat atau kepada rekan Kronika untuk harus bersikap seperti apa supaya jangan ada lagi, tentunya Abang pengen kan bahwa tidak banyak lah anak yang dititipkan ke Abang. Ya, harusnya nol. Harusnya nol. Oke, tidak ada anak di panti. Jadi begini. Kalau masih banyak anak dalam panti, berarti pemerintah gagal. Oke. Ya. Kalau sukses, zaman Rasulullah tuh nggak ada anak panti. Bagaimana Rasulullah itu saya selalu gambarkan bahwa dari awal nggak ada ibu, nggak ada ayah sama ibunya, nggak ada ibunya sama kakeknya, nggak ada kakek sama pamannya baru dinikahan. Itu kan proses yang dibuat Rasulullah itu kan sangat sempurna. Nggak langsung ujuk-ujuk kasih ke panti. Saya pernah menolak juga, tiba-tiba ada seorang bapak bilang mau nitip anaknya. Terus saya bilang, baik Pak, Bapak apanya? Saya adik kandung bapaknya. Harusnya Bapak yang melihara, saya bilang. Karena itu perwalian kan gitu. Jangan nanti, mohon maaf nih, tiba-tiba masalah harta nanti udah sibuk kan. Tapi kalau haknya nggak diinin gitu. Itu yang harus kita lihat gitu. Yang kedua, sebagai pasangan yang sekarang nih, jangan dikit-dikit minta cerai, jangan berantem susah. Jadi mohon mungkin bisa lebih sabar gitu. Malah saya punya usul juga bagi nanti pasangan-pasangan yang mau menikah, ya kan. Selain nanti dapat bimbingan dari KUA, jadi pengasuh kami lah 2 hari 3 hari ngurusin anak panti. Belajar sabar, belajar ceboin, belajar mandiin, belajar ini bangunin pagi. Mudah-mudahan dengan begitu bisa lebih sabar dalam menghadapi rumah tangga nanti gitu. Yang saya bilang itu. Terima kasih Bang Michael. Ya, sama-sama. Semoga harapan Bang Michael memang menjadi harapan kita semua. Ya, dan satu lagi saya bilang ini PR kita semua. Dan bukan hanya tugas dinas sosial, semua dinas, instansi, forum CSR dan apapun harus berkolaborasi. Dan saya berdoa sekali, mudah-mudahan ada satu pilot project pemerintah daerah yang mengikrarkan zero pengemis dan anak telantar. Tapi sayangnya belum ya. Mudah-mudahan nanti ada. Kita coba, semoga dari obrolan kita hari ini bisa bermanfaat tentunya Bang. Iya, betul. Karena memang menjadi tanggung jawab khususnya mungkin bukan hanya dinas sosial, mungkin dinas pemberdayaan kampung bisa memberdayakan. Kampung, dinas pendidikan, melihat anak yang di jalanan kenapa nggak sekolah. Dukcapil juga, kenapa lihatlah anak itu ada akte kelahiran atau tidak, kan gitu. Dinas kesehatan, bagaimana sehatnya. Dinas syariah juga, Baitul Mal bisa ganti supportnya, MPU juga, jadi bisa berkolaborasi. Baik. Terima kasih Bang Michael. Terima kasih. Semoga apa yang Abang sampaikan, harapan Abang bisa terwujud segera Bang. Amin. Dan masalah ini bisa terselesaikan, dan sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Sekali lagi terima kasih Bang Michael, dan terima kasih buat Anda rekan Kronika. Semoga saja ini bisa menginspirasi Anda dan juga menambah informasi. Kalau Anda atau Anda ingin mengunjungi langsung, boleh Bang Michael ya? Boleh mengunjungi langsung, ada di Ketapang, lorong
Alikma, Gugajah, Ketapang, atau kalau mau berini bisa nomor WA saya juga gitu. Boleh di Boleh Oke, di-share. silakan. Apapun masalah anak, Iya. anak telantar, anak yang harus diselamatkan 0812 0812 60 60 85 85 2977. Nanti akan kita lampirkan, 2973. kita dilampirkan di Ya. sosmed kita, boleh ya Bang? Boleh. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Michael, dan semoga masalah ini juga bisa terselesaikan dan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Michael. Terima kasih Marian.